Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat-Nya lah sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu bersama dengan rekan-rekan SMP PGRI. Pada kesempatan ini pula saya selaku Kepala SMP PGRI 1 Bekasi akan menyampaikan keberadaan SMP PGRI 1 Bekasi. SMP PGRI 1 berdiri pada tahun 1979, tepatnya adalah di SMP Negeri 1 Kota Bekasi. SMP PGRI didirikan oleh Ibu Yati Hayati selaku Kepala SMP Negeri 1 Bekasi. Pada tahun-tahun awal SMP PGRI mendapat dukungan dari masyarakat sehingga jumlah muridnya pun cukup bagus. Kemudian melihat perkembangan dan kinerja kepala sekolah, akhirnya Ibu Yati Hayati memberikan kesempatan kepada Bapak Puji Sanusi untuk memegang SMP PGRI, menjadi kepala SMP PGRI yang kedua. Bapak Uji Sanusi sampai tahun 1985 selaku Kepala SMP PGRI 1 Bekasi. Pada tahun 1985, alhamdulillah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi memberikan kepercayaan kepada SMP PGRI dengan status diakui, sehingga pada tahun itulah SMP PGRI sudah bisa menyelenggarakan ujian nasional secara sendiri. Tidak begitu lama, Bapak Uji Sanusi berkat kinerja yang bagus dan positif, Bapak Uji Sanusi dimutasikan ke SMP Negeri 6 Bekasi, tepatnya adalah di Pondok Umum. Sehingga dengan peralihan atau Pak Uji diangkat di SMP Negeri, maka tampuk pemimpin atau kepemimpinan SMP diserahkan kepada Bapak Ojo Effendi pada tahun 1985. Bapak Ojo Effendi ketika diangkat menjadi kepala SMP PGRI mendapat tantangan yang cukup berat, yaitu adanya aturan bahwa sampai dengan tahun 90 SMP swasta tidak boleh menumpang lagi di negeri. Dengan peraturan itulah Bapak Ojo Effendi dengan rekan-rekan pengajar SMP membuat sebuah rencana kerja untuk menyongsong aturan tersebut. Alhamdulillah dengan kinerja yang keras, dukungan dari seluruh komponen SMP PGRI, pada tahun 90 SMP PGRI mampu membangun gedung sendiri, yaitu di perumahan Durenjaya. Tahun 1990 SMP PGRI hijrah ke Durenjaya 100%. Artinya bahwa siswa kelas 1 dan kelas 2 dan serta kelas 3 dari tahun ajaran 90-91 seluruhnya sudah menempati gedung sendiri. Kemudian berkat itulah sehingga Bapak Ojo Effendi mengatur strategi yang berbeda, yaitu dari tahun itulah Bapak Ojo Effendi mempunyai program-program agar SMP PGRI lebih meningkat lagi, baik secara kuantitas maupun secara kualitasnya. Berkat kerja keras Bapak Ojo Effendi, tahun 1992 SMP PGRI diakreditasi kembali. Setelah tahun 85 diakui, pada tahun 92 SMP PGRI diakreditasi kembali dengan status disamakan. Alhamdulillah dengan status tersebut kepercayaan masyarakat makin meningkat akan status SMP PGRI yang disamakan itu, dan akibat juga dari perkembangan baik secara fisik maupun hasil proses belajar mengajar yang selalu meningkat,
sehingga kepercayaan masyarakat selalu meningkat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rangkaian berikutnya adalah tahun 2003 sesuai dengan SK pemerintah bahwa Bapak Ojo Effendi menghadapi masa pensiun, sehingga pihak YPLP PGRI Kota Provinsi Jawa Barat mengangkat saya selaku pejabat kepala SMP PGRI yang diangkat oleh yayasan. Dari tahun itulah SMP PGRI dipegang oleh saya, yaitu Wahyudi, hingga sekarang. Dalam proses perjalanan dari tahun 2003 hingga sekarang, pada tahun 2004 alhamdulillah SMP PGRI melalui akreditasi kembali. Akreditasi tahun 2004 sistemnya berbeda dengan akreditasi tahun 92. Yang perbedaannya diantaranya adalah mengenai status. Ketika 92 status akreditasi adalah disamakan, kalau tahun 2004 adalah statusnya ada terakreditasi A, B, dan C. Alhamdulillah pada akreditasi tersebut SMP PGRI terakreditasi A. Berkenaan dengan akreditasi tersebut, bahwa ada beberapa komponen yang harus disiapkan oleh sekolah. Di antaranya adalah harus mempunyai visi dan misi. Akhirnya kami bersama rekan-rekan kerja SMP PGRI menyusun visi dan misi SMP PGRI sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada waktu itu. Visi dan misi SMP PGRI adalah berprestasi, mampu berkompetisi. Artinya bahwa walaupun kita sekolah swasta, tetapi kita juga punya tujuan atau punya keinginan bahwa kita ingin berprestasi, ingin sebanding, ingin setara dengan sekolah-sekolah yang ada di lingkungan SMP PGRI. Kemudian berkompetisi, jelas bahwa namanya sebuah lembaga pendidikan, kita wajib berkompetisi dengan yang lain. Pada prinsipnya SMP PGRI kita ingin berkompetisi baik secara akademis maupun secara ekstrakurikuler. Ya alhamdulillah dengan visi dan misi itu dan didukung oleh seluruh komponen SMP PGRI, visi dan misi itu akan tercapai. Hampir tercapai. Karena apa? Bahwa setiap kegiatan baik secara akademis maupun secara ekstrakurikuler, putra-putri yang ada di pada SMP PGRI mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan, baik secara akademis maupun secara ekstrakurikuler. Hadirin yang saya hormati, itulah kilas masalah SMP PGRI dari tahun 1979 hingga sekarang. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini bisa sedikit untuk menambah pengetahuan bagi hadirin yang ada atau pemirsa yang ada yang berkaitan dengan acara pameran pendidikan atau expo pendidikan yang dilaksanakan di Hero Kota Bekasi. Hadirin yang saya hormati, mengingat bahwa Kota Bekasi juga mempunyai visi dan misi, kami pun visi dan misi SMP PGRI juga mengacu kepada visi dan misi Kota Bekasi, di mana visi dan misi Kota Bekasi adalah cerdas, sehat, dan ihsan. Mudah-mudahan dengan visi dan misi yang ada di SMP PGRI ini akan mengacu dan mendukung visi dan misi Kota Bekasi. Demikian informasi yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan keberadaan SMP PGRI 1 Kota Bekasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadang Burhanuddin, pengajar di SMP PGRI 1 Bekasi, Jalan Lingkar Jati, Durenjaya, Bekasi. Telepon 8803892. Untuk kondisi di SMP PGRI 1 Bekasi, mulai tahun 2004 sudah belajar aktif semuanya pagi hari.
Karena setelah kita telusuri, seandainya belajar pagi dan sore, yang sore itu waktunya agak sedikit tersita, karena kebanyakan guru itu lebih dominan, lebih efektif termasuk muridnya kalau proses belajar mengajar dilaksanakan di pagi hari. Peraturan yang ada di SMP PGRI 1 Bekasi bahwa diantaranya bahwa upacara penaikan bendera tiap hari Senin dilaksanakan, anak-anak mulai masuk pukul 6.20 sudah berada di lingkungan sekolah, dan pukul 06.30 pelaksanaan upacara sudah dimulai. Sehingga bukan hanya siswa saja, termasuk guru yang kesiangan di dalam pelaksanaan upacara bendera tetap tidak bisa masuk, dalam artian berada di luar. Sehingga dengan kondisi seperti itu membuat anak-anak maupun guru itu sendiri di dalam pelaksanaan proses KBM bisa pas waktunya. Di dalam pelaksanaan ekskul, insya Allah di SMP PGRI 1 Bekasi ada beberapa ekskul, termasuknya ada rohis. Sehingga mudah-mudahan dengan rohis tersebut paling tidak membuat anak-anak kami dari SMP PGRI 1 Bekasi untuk masalah agama sedikit ada tambahan. Termasuk di dalam sebelum pelaksanaan KBM tiap hari diadakan tadarus bersama yang dipandu di ruangan. Anak-anak di dalam kelas itu mengikuti semua yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru sebagai pembantu rohis bersama maupun tadarus bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evelyn. Saya siswa di SMP PGRI 1 Bekasi kelas 9A. Kesan saya sekolah di PGRI itu have fun banget. Sistem pendidikan di sini nggak jauh beda kok sama sekolah-sekolah negeri lainnya. Walaupun PGRI ini swasta, mereka tetap bisa jaga kualitas mereka, walaupun banyak selentingan-selentingan bilang sekolah swasta itu nggak bagus, tapi PGRI beda. Walaupun mereka swasta, mereka tetap konsisten sama sistem pendidikan. Mereka tetap ikutin peraturan-peraturan pemerintah yang emang udah digarisbesarkan untuk pendidikan. Terus tata tertib di sini sangat terikat. Mau dimanapun sekolah itu pasti ada tata tertib yang dibuat oleh sekolah itu sendiri. Memang nggak semua anak menuruti tata tertib itu. Ada 1-2 siswa yang melanggar. Tapi di PGRI ini cara menangani anak-anak yang melanggar peraturan itu tuh tetap dalam normal. Nggak dihukum secara berlebihan. Mungkin untuk 1 kali mereka melanggar peraturan hanya diberikan nasihat atau pengertian. Kalau itu tuh sebenarnya nggak boleh dilakukan. Itu tuh bisa menimbulkan kepada siswa kesadaran, saya itu nggak boleh ngelanggar ini. Jadi memungkinkan bahwa anak-anak itu tuh bisa cuma sekali ngelanggar peraturan itu. Di sini juga banyak ekskul yang mendukung. Setiap siswa dibebasin buat milih ekskul tersebut sesuai dengan kemampuan dia sama bakat dia. Contohnya saya ngambil ekskul paskibra sama marching band. Di sana saya benar-benar berkembang. Contohnya saya udah pernah ikut perlombaan taraf nasional. Sekolah di sini juga membawa berkah bagi saya, karena belum tentu di sekolah lain saya bisa jadi atlet Bekasi, atlet marching band Bekasi. Setiap ada kegiatan-kegiatan lomba yang membawa nama PGRI, itu tuh akomodasi atau semua biaya itu ditanggung sama sekolah. Nggak seperti sekolah-sekolah lain yang mungkin meminta iuran kepada anak-anaknya. Karena apa? Mungkin PGRI sadar bahwa kalaupun anak-anak mereka menang, yang dapat nama baik, yang dapat image baiknya itu PGRI. Jadi PGRI harus bertanggung jawab dengan apapun yang dibutuhkan oleh anak-anak itu. Demikianlah kesan saya selama 3 tahun sekolah di PGRI. Semoga setelah saya lulus dari sini, PGRI bisa terus konsisten sama visi misinya,
dan gak terkalahkan oleh SMP-SMP negeri lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Juwita Denara. Saya siswa SMP PGRI 1 Bekasi kelas 3B. Kesan-kesan saya selama bersekolah di sini, enak banget sekolah di sini tuh, apalagi letak sekolahnya itu yang strategis banget dari rumah saya. Cukup naik koasi sekali, nyampe ke sekolahnya langsung gitu. Cuman jalan sedikit aja langsung kan. Kalau sekolah-sekolah lain ya biasanya ya ada yang enggak gitu. Terus ya dimulai juga dari pendidikannya, dari gurunya, enjoy banget cara ngajarnya. Dia tuh udah kayak jadi orang tua kita sendiri gitu. Dia tuh ngajarnya benar-benar detail banget sampai kita ngerti. Walaupun ada beberapa siswa yang nggak ngerti, dia tuh emang ngulang dari awal gitu. Jadi tuh benar-benar fun banget gitu cara ngajarnya gitu. Terus kalau misalnya mengenai kayak ekskulnya, kegiatan-kegiatannya keren-keren abis. Saya termasuk ikutin ekskul paskibra sama marching band. Pokoknya ekskul di sini tuh bisa mengantarkan siswanya ke jenjang yang hebat deh. Contohnya misalnya saya alhamdulillah bisa dapat juara 1 mayoret tingkat nasional. Ya mungkin saya kalau misalnya di sekolah lain belum tentu saya bisa kayak begitu. Ya ini juga saya kan bisa wah banget dapat juara 1 nasional gitu. Terus lewat di paskibra saya tuh bisa ngerti cara-caranya hormat tuh gimana kepada bendera merah putih, kepada pembina begini-gini gitu. Terus sarana dan prasarananya keren-keren, ada laboratoriumnya, ada ruang komputernya, ada pokoknya kelasnya banyak, ada ruang-ruang ekskulnya. Pokoknya hebat deh sekolahnya. Terus termasuk juga alat-alat buat ekskulnya. Pokoknya lengkap, keren-keren. Terus kalau kegiatan-kegiatan itu tuh kita tuh nggak pernah gimana ya, kita tuh jadi tuh latihan tapi kalau masalah biaya nggak pernah dimintain gitu. Terus saya juga dalam ekskul, alhamdulillah saya juga termasuk ketua paskibra dan pokoknya hebat banget deh sekolah PGRI yang udah tertibnya memang tata tertib disiplin, visi misinya ya benar-benar dijalanin. Tapi kalau ada siswa yang melanggar, cara menghukumnya tuh ya sesuai dengan apa yang dia perbuat, tapi nggak melewati batas gitu. Terus kalau masalah suasananya ya enak gitu. Terus ya jadi tuh kayak teman-teman tuh jadi kayak saudara sendiri gitu, yang benar-benar udah enak banget lah gitu. Terus kalau misalnya saya ngasih pesan, apa yang udah dari PGRI semoga tambah baik aja, semakin meningkat dan pokoknya semakin bagus lah. Demikianlah kesan dan pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesan-kesan saya sekolah di SMP PGRI sangat baik. Oh iya, sebelumnya nama saya tuh Muhammad Zafrul Hakan, ketua OSIS juga sih, periode 2007-2008. Pokoknya kesan-kesan saya di PGRI sangat menyenangkan. Apalagi saya menduduki di kelas unggulan, di kelas 3A. Saya sangat senang berada di sana. Apapun gurunya, guru PGRI semua sangat senang saya mengajarnya dengan nyaman. Dan apalagi siswanya pun diajak kerjasama bisa, gurunya pun diajak kerjasama pun bisa. Saya sangat senang sekolah di sini. Dan apalagi semenjak saya menjadi ketua OSIS di SMP PGRI, saya banyak sekali melaksanakan kegiatan apapun, terutama yang saya sangat menyenangkan pada saat pensi yang sangat besar sekali pensi itu. Pokoknya di saat pensi itu saya mengadakan pensi yang sangat besar. Saya mengundang ada artis, ya mungkin artis ini alumni sini juga, di PGRI juga artis juga, bintang iklan kayak Parta, kayak semuanya, pokoknya banyak deh. Dan juga saya juga menyumbang di pensi PGRI pun banyak sekali band. Pokoknya band-bandnya yang bagus-bagus banget deh, yang udah pengen ngeluarin album. Dan saya sangat senang sekali mengadakan pensi sebesar itu, event sebesar itu pun. Dan sebelumnya pada saat pensi itu juga saya mengadakan lomba-lomba 17 Agustus. Pokoknya lomba-lomba yang di luar sekolah ini. Dan apalagi pada saat eskul drum band pun saya sangat senang dengan eskul drum band. Karena apa? Saya juga anak drum band.
Dan Drum Band pun sering sekali mengikuti lomba, apalagi lombanya itu di tingkat nasional di Gelora Bung Karno. Saya sangat senang sekali berada di sana. Pertama kali saya ikut mengikuti Drum Band nasional di sana, saya sangat senang sekali pokoknya. Udah gitu saya bisa sama teman-teman bisa senang, dan sama guru-guru pun saya bisa senang. Dan juga guru pun mengajari PGRI ini sangat, nasihatnya membimbing kami dengan rasa yang sempurna banget, mengajari kita untuk menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan juga saya sangat senang dengan siswa-siswa PGRI ini, siswa nomor 1 di PGRI di sini ya, karena saya sebagai ketua OSIS. Ya udah, itu aja yang saran dari saya. Pokoknya pesan-pesan PGRI yang saya sampaikan, PGRI selalu maju, selalu terus maju pokoknya, dari sekolah-sekolah lain. Pokoknya gitu aja deh. Ya udah, itu aja pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Alfia dari kelas 8A. Saya sangat senang sekali bersekolah di SMP PGRI. Sekolah ini sangat maju karena drum band-nya atau ekskul-ekskul lain. Drum band di SMP PGRI ini selalu mengikuti lomba di mana saja. Saya sangat senang sekali karena drum band di PGRI ini sudah dalam lomba nasional. Dan kami sangat senang dengan guru-guru dan murid-muridnya. Guru-gurunya sangat menasihati yang baik-baik, dan itu dapat memajukan siswa-siswanya agar tidak berbuat yang buruk. Paskibra di SMP ini sangat maju. Kami sudah mengikuti lomba tingkatan provinsi. Saya adalah wakil dari OSIS. Walaupun dari OSIS saya sangat bangga karena saya dapat membantu ketua OSIS memajukan SMP ini. Walaupun sampai hari ini kami tidak melaksanakan kegiatan, insya Allah tahun depan kami akan melaksanakan kegiatan yang sebaik-baiknya dari tahun yang lalu. Teman-teman kami di sini sangat bisa diajak kerjasama dalam melaksanakan semua kegiatan dalam ekskul-ekskul yang lain dan dapat dikerjasama. Kepala sekolah di sini sangat baik dan itu dapat memacu kegiatan belajar agar tidak terlalu tegang dan tidak terlalu serius. Kami pun belajar sangat senang karena tidak terlalu tegang. Guru-gurunya sangat bersahabat sekali dengan murid-muridnya. Semua kegiatan ekskul di sini berjalan dengan lancar karena ada pembina semua ekskul yang dapat diajak kerjasama untuk melaksanakan kegiatan ekskul di luar sekolah. Walaupun tidak dapat juara, kami sangat senang karena semua kegiatan diadakan di luar sekolah untuk melawan kegiatan ekskul di sekolah lain, dan itu sangat membanggakan sekolah ini. Dalam pensi tahun lalu, kami sangat senang karena terdapat artis yang dari luar untuk mengikuti acara pensi hari itu. Sekianlah dari saya untuk melaksanakan wawancara ini untuk kegiatan ekskul-ekskul lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.